Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Iftok edisi 13 September 2022. Malam ini seperti biasa kita akan memberikan update ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide dari Bapak Ibu semua yang sudah memberikan komentar di Iftok edisi terakhir, edisi 12 September 2022. Ada beberapa, ya ada cukup banyak ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, silakan apabila ada saham yang menarik lainnya yang mungkin menarik untuk kita bahas di F-Talk berikutnya, Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar F-Talk edisi ini, edisi 13 September ini, saham apa dan kenapa saham tersebut menarik untuk dibahas. Apakah Anda mau trading, mau invest, atau sekedar tanya teknikal ataupun fundamental, silahkan terserah, bebas. Yang penting ya sahamnya apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Judul malam ini adalah melihat potensi ya ISG ke depan ya. Setelah mengalami ya bisa dikatakan koreksi gitu ya, koreksi dan sudah terkonfirmasi selesai koreksinya, dan saat ini pun ISG masih melanjutkan penguatan yang mana tren naik ini sudah berjalan sejak kejatuhan di 2020 yang lalu. Jadi saat ini ISG masih bergerak uptrend gitu ya, belum ada tanda-tanda muncul dia akan bearish lagi ataupun kondisi yang kurang baik. Jadi kondisi saat ini justru hari ini kita lihat ISG melanjutkan kenaikan yang cukup bagus gitu ya. Nah, banyak pertanyaan, berapakah kira-kira target kenaikan ISG ke depan gitu setelah terjadi kenaikan beberapa hari ini ya, dan ini sudah mendekati level tertinggi sebelumnya yang dibentuk pada atau dicapai pada 11 April 2022. Ini akan keberapa lagi ISG gitu ya. Ini pertanyaan banyak orang, baik itu yang konsultasi dalam artian konsultasi menanyakan kondisi ISG dan bagaimana potensi kedepannya. Nah, kita akan jawab di forum ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua yang juga penasaran bagi berapakah target ISG selanjutnya. Jadi target ISG selanjutnya itu ada di 7.500 ya, 7.570-an. Inilah target berikutnya menurut saya yang akan mungkin untuk dicapai dalam ya jangka pendek menengah, mungkin sampai dengan akhir tahun ini, sampai dengan Desember ya, mungkin dalam waktu dekat ya. Ini kan sudah September, Oktober, November, Desember, tentu saja ada proses naik dan turunnya dalam arah ke sana. Kemudian target berikutnya yang ideal itu ke 7.800 ya. Nah, ini ya kita anggap ini target berikutnya ya. Nah, kita akan tunggu ya. Jadi secara keseluruhan ISG ini masih cukup bagus meskipun di bulan Mei terjadi penurunan yang cukup signifikan, kemudian rebound dan terkonsolidasi menyempit dan breakout. Ya, ketika breakout ini terjadi ya berarti akan ada kenaikan lanjutan gitu ya. Dan kenaikan lanjutan ini terjadi sampai dengan hari ini. Jadi inilah maksud kami waktu ISG turun kemarin, tetap menyarankan untuk Bapak Ibu semua tetap di market ya. Mengantisipasi penurunan itu bukan berarti kita kabur dari market seperti yang sudah sering saya bahas di F-Talk ini. Sekalipun kondisi seperti buruk apapun, ISG tetap di market. Paling tidak Anda melihat dan Anda belajar di situ. Nah, jangan sampai kita kabur gitu ya. Kabur dalam artian kita menutup mata dengan penurunan-penurunan yang sifatnya itu penurunan jangka pendek gitu ya. Bahkan penurunan jangka menengah panjang pun kita harus lihat untuk belajar. Untuk bisa mengantisipasi kita harus belajar dulu gitu ya. Nah, beberapa bulan yang lalu ketika ISG jatuh kita sudah bilang banyak yang membahas penurunan ISG ini akan mengerikan karena di luar sana seperti US terjadi penurunan signifikan akibat dari inflasi gitu ya. Apa yang kita bahas di F-Talk justru kita akan diuntungkan. Kenapa? Karena kita negara komoditas, yang mana saat ini komoditas sedang bullish ya. Anda lihat saham-saham pertambangan batu bara, kemudian saham energi,
rata-rata ya naik ratusan persen gitu loh. Jadi di sini kita harus bisa melihat dalam artian kita harus di posisi yang netral. Tidak selalu IHSG turun itu adalah jelek ya. Mungkin itu adalah sebuah peluang justru ya. Jadi ini kita harus belajar untuk tidak panik, belajar untuk selalu memiliki pandangan positif apapun yang terjadi di market ya. Nah, setelah sekarang ini mengalami kenaikan seperti hari ini, tentu saja yang kemarin-kemarin kabur ketakutan akibat dari di luar sana terjadi sentimen-sentimen yang menurut beberapa orang tidak membahayakan atau mengandung risiko tinggi ya, sehingga IHSG ini layak untuk ditinggalkan. Justru ya saat ini IHSG justru malah akan mencetak rekor tertinggi barunya. Ini adalah pembelajaran ke depannya. Jadi ke depan ya, ketika IHSG turun, jangan melihat itu sebagai sebuah yang horor. Justru kita harus belajar dari proses penurunan itu ya. Yang mana kita sudah sering jelaskan bahwa dalam sebuah tren naik itu pasti akan ada turunnya, tidak mungkin naik terus-terusan, ada turun-turun, entah itu turun kecil ataupun turun sedang ataupun turun besar. Begitu juga ketika terjadi sebuah trend bearish atau downtrend, itu juga akan ada kenaikan-kenaikan, pullback seperti itu. Nah, sebenarnya yang terpenting adalah kita bisa memanfaatkan itu atau tidak. Ya, jadi kita harus objektif ya melihat market ini ada naik dan ada turunnya. Tidak bisa kita melihat ini akan naik terus seperti itu, tidak, tentu saja. Bahkan kita memasang dua target tersebut tidak langsung ujuk-ujuk ke sana gitu ya. Tentu saja ada prosesnya. Yang mana kalau proses itu terjadi ya itulah dinamika pasar. Ya. Jadi mungkin yang influencer yang baru yang kemarin menakutkan itu ya ini belajar ya. Kita sudah banyak cerita di 2015, lebih dari tahun 2020 bahkan penurunannya pelan-pelan dan sebagainya. Tapi pada ujung-ujungnya, pada akhirnya ya IHSG naik lagi seperti itu. Jadi kita harus bisa bijak di market ini. Tidak bisa kita melihat satu sisi yang terlalu lebay ya. Kita harus ya biasa-biasa saja. Dari dulu kan kita selalu seperti itu bilang, biasa-biasa saja ya. Seperti itulah. Jadi nanti akibat atau efeknya ketika kita bisa berpikir netral, berpikir selalu mencari kesempatan di dalam kondisi apapun, pada akhirnya nanti akan berdampak pada kinerja kita gitu ya. Ketika IHSG jatuh pun kita tetap akan bertumbuh dalam proses bertumbuh ya. Nah, bayangkan kalau misalkan IHSG jatuh kemudian kita kabur, saya kabur, kami kabur, YF kabur, ya tentu saja PTR tidak akan tumbuh seperti sekarang ini di atas 100% gitu ya. Dan ini melewati naik dan turunnya market gitu. Jadi sebagai trader, baik itu sebagai investor, apalagi juga di mana investor itu view-nya jangka panjang, tentu saja mereka akan melewati dinamika jangka pendek ya, di mana market itu naik dan turun itu biasa-biasa saja. Tidak perlu membuat sesuatu yang heboh. Waduh, ada perang nih di Ukraina sama Rusia. Waduh, ada inflasi ya, dan sebagainya. Jadi ya ketika ada terjadi sesuatu ya selalu berpikir bagaimana kita mengambil peluangnya gitu. Bukan terus kabur, takut, saya peringatkan ini akan jatuh, IHSG jatuh dan sebagainya. Itu diambil sebagai sisi membuat kita itu bereaksi berlebihan. Biasa-biasa saja. Seperti itu ya. Jadi ke depan ya ini targetnya, tentu saja ada prosesnya ke sana. Kita akan membahas sudah cukup ya. Kita sudah jawab pertanyaan berapa target rekor tertinggi baru selanjutnya untuk IHSG. Kita masuk ke pembahasan saham. APLN langsung ARB mirip BKSL, untung tidak ikut kejar-kejaran kemarin. Jadi bisa tunggu di bawah APLN. Ya tentu saja kalau misalkan kemarin kita sudah bahas ya. Kalau kita melihat naik itu kita tidak siap sebelumnya ya, jangan dikejar gitu tentu saja. Sekalipun hari ini pun dia naik ya tentu saja kita tidak akan berani mengejar ya, karena dia sudah naik cukup signifikan, namanya saham ada turunnya juga.
Sekarang ini turun ya, mungkin kita sebagai trader bisa melihat ini sebuah ya mungkin kesempatan kedua setelah kesempatan pertama kita lewat mungkin. Karena kesempatan pertama ini muncul ketika dia breakout di atas 122, sehingga kalau kita melihat ini mungkin kita akan melihat koreksi ini di 0,3-nya. 0,3 dari wave terakhirnya ini ya di 141 ini idealnya ke sini memang. Nah, kalau ditembus lagi Anda bisa tunggu di 131. Ya. Gitu. Jadi ini saham APLN ini memang bisa dikatakan baru saja bangun ya dari konsolidasi yang sudah berjalan sejak awal tahun 2022 ya. Dia cuma bergerak naik dan turun di 120-an ya, 100 supportnya gitu. Jadi cuma naik-naik di sini-sini aja. Nah, ini breakout ini adalah sebuah proses di mana mereka menginginkan adanya perhatian dari publik ya. Ini hal yang wajar karena ketika menaikkan sebuah harga saham itu tidak serta-merta kita menaikkan sendiri ya. Butuh bantuan namanya publik. Nah, makanya ada sentimen-sentimen ataupun ada berita, ada tiba-tiba ada volume transaksi yang meningkat kalau Anda memperhatikan teknikalnya dan sebagainya. Itu adalah salah satu wujud dari bahwa sebuah harga saham itu butuh namanya dukungan dari publik. Nah, ya, jadi kita melihat ini adalah sebuah proses dari perubahan dari fase konsolidasi ke permulaan dari kenaikan, entah itu kenaikan jangka pendek. Kalau saya lihat sementara ini kenaikan jangka pendek karena baik itu APLN ataupun yang kemarin itu naik juga hampir sama kasusnya adalah Bukit Sentul atau Sentul City, itu secara performance memang bisa dikatakan sejak 2020 2021 kemudian di tahun ini pun belum ada perbaikan kinerja, sehingga mungkin kenaikan ini sifatnya adalah sifat kenaikan jangka pendek atau teknikal gitu ya. Tidak menjadi masalah kita trading saham seperti ini, kan trading bukan invest. Ya, kalau misalkan Anda mau trading, mungkin APLN ini dengan range gerak yang sudah sangat lebar setelah dia keluar dari konsolidasi ini menjadi menarik untuk ditradingkan. Bukan untuk invest ya, sekali lagi. Karena untuk invest ya kita harus memastikan fundamental itu memenuhi syarat layak invest. Tidak sekedar mengalami kenaikan saja. Itu harus digarisbawahi ketika kita memilih saham untuk invest. Sekali lagi berbeda dengan trading. Kalau trading kita beli hari ini jual besok. Menurut saya ya tidak perlu melihat fundamentalnya untuk trading ya. Tapi kalau mau dicek mau trading dengan fundamental pun nggak jadi masalah, sah-sah saja. Kalau saya mungkin nggak, cuma lihat teknikalnya aja. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. WTON ya, Wika Beton bisa ke TP2 sesuai PTR nggak Pak? Saya masih hold proteksi di berapa? Hari ini WTON lanjutkan kenaikan ya. Ya, kita syukuri bahwa WTON ini mengalami kenaikan ya, dia hampir sama secara teknikal dengan APLN tadi. Dia konsolidasi cukup panjang, kemudian mulai menarik perhatian ya ketika dia breakout ya dengan volume yang meningkat di Agustus kemarin. Kemudian kita entry di PTR itu di tanggal 6 September yang lalu ketika dia koreksi ya minus 2% di harga 232. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ini sudah mencapai TP1 ya di 246. Berarti target berikutnya adalah 264. Ya, memungkinkan dong ya. Sekarang ini bahkan sudah menyentuh 262 ya. Jadi mungkin ya harusnya tercapai, secara probabilitas harusnya besar untuk mencapai TP2. Bahkan saya melihat Wika Beton ini mungkin tidak hanya ke 264 ya, ini ada 272 dan mungkin bisa ke angka 300-an, ke atas 300-an. Ya, ini silahkan Anda ikuti. Tapi kalau kami di PTR tentu saja sudah beli kemarin, jadi ya posisi sudah naik seperti ini, kita cari yang baru mau naik lagi. Banyak ya, hari ini kita beberapa eksekusi sesuai dengan apa yang saya sudah bicarakan kemarin. Ada beberapa yang masuk, ya kita eksekusi. Ya, seperti itu. Seperti Weton ini buat kami yang sudah memantau sejak Agustus ya, sudah
bukan timing terbaik lagi atau di harga terbaik lagi untuk masuk. Seperti itu ya. Jadi silahkan proteksi di berapa? Proteksi Anda bisa proteksi di saat ini di 240 ya, 240 ke bawah. Kalau artinya kalau dia turun ke 240 dia akan menguji EMA 60 ya, di 222 di bawah modal Anda. Artinya Anda bisa cut profit ya, melindungi profit gitu. Tolong bahas saham BBHI, apa ada kemungkinan turun lebih dalam BBHI? Sepertinya ya memungkinkan. Saat ini BBHI berada di level 0,618 kebetulan. Ntar kita cek ya. Ini kan koreksi jangka panjang. Oke, jadi di sini kita lihat penurunan ini terjadi. Kita bisa melihat saat ini prosesnya masih turun ya, terus mengalami penurunan sejak Mei, ya kan? BBHI ini mengalami penurunan dan sepertinya di level-level 0,618 ini mulai terjadi perlambatan dari penurunan tersebut. Jadi proses akselerasi koreksi itu sudah mulai, ya bisa dikatakan mulai berkurang tekanan jualnya gitu loh. Nah, tapi memang belum ada indikasi untuk naik sementara ini untuk jangka menengah panjang. Tapi untuk jangka pendek di sini sudah terbentuk candlestick yang cukup bagus. Paling tidak kalau kita mau swing, ini memungkinkan dengan proteksi di bawah 3000 ya, yaitu di 2990. Misalkan kita mengambil potensi pullback jangka pendek ini, misalkan ke 3300. Jadi pertanyaannya apakah memungkinkan untuk turun? Sementara ini karena dia belum reversal masih memungkinkan. Namun untuk trading, untuk swing ini bisa ya, bisa kalau Anda mau, ya kan? Nah ini bisa kalau dia pullback, kebetulan ini adalah resistance sebelumnya, dia mungkin akan pullback di 0,2 yaitu di 3200 sampai dengan 330-an ya. Nah kalau misalkan ternyata tembus berarti kita akan menunggunya lebih rendah lagi, cukup jauh di sini ya. Di resisten Agustus 2021 ini 2 kali diuji dan ketika breakout dia rally, berarti ini cukup penting. Artinya kalau tembus 0,618 Anda sudah tahu di mana Anda bisa menunggu gitu ya. Oke. Gitulah kira-kira pandangan saya untuk BBHI. Belum ada reversal jadi kita swingkan pullback bisa. Tapi ya kalau ada opsi yang lebih baik lagi, cari yang lain lagi yang posisinya mungkin masih uptrend atau masih strong uptrend. Review saham NICL, saya punya average di 104, apakah masih bisa hold dengan target 120, pasang trailing stop di berapa? Untuk trading berarti. Untuk saat ini memungkinkan untuk ke 120 ya, bahkan ini ada 128 artinya masih bisa ke 117 terdekat, kemudian 128 ya. Sementara ini setelah membentuk higher low di 93 ini, memang BBHI masih tertahan di resisten 0,618 di 109. Kalau break kemungkinan besar MACD ini akan, kan ini sekarang ini posisinya konsolidasi di dalam tren naik. Jadi ini konsolidasi di dalam tren naik. Jadi tren naik ini berlanjut apabila konsolidasi ini dipecahkan atau breakout dari resisten konsolidasinya. Gitu kan. Nah, 110 ini konfirmasinya. Jadi sementara ini karena kecenderungan masih naik ya memungkinkan ke 120 ya. Gitu. Trailing stop atau proteksi atau mungkin ya proteksi saat ini mungkin bisa di 99 atau di bawah 60 di harga 97. 2 poin itu ya. Gitu. Kemudian dari Pak Gary, properti realnya masih sulit bangkit. Orang nggak kuat beli, daya beli lemah. Ini saham properti bullish tanda tanya. Ini mah akal-akalan market maker bullishnya. Wah, kita nggak berpikir ini akal-akalan atau seperti apa, karena market itu ya itu adalah skema pasar ya. Jadi ya kita nggak melihat itu sebagai akal-akalan, ya kita manfaatkan naik ya diikuti, turun ya dihindari gitu aja. Apakah kita coba lihat cek ya properti ini realnya masih
sulit bangkit. Ini artinya membahas di bisnis realnya. Sudah bangkit atau belum itu artinya dia mulai tumbuh, tidak bisa artinya tidak meningkat dari kinerja sebelumnya gitu kan. Coba kita cek beberapa emiten properti kinerjanya seperti apa untuk memvalidasi argumentasi dari Pak Gary. Ini sama-sama belajar ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah argumentasi tentu saja harus berdasarkan dengan data. Saya nggak tahu juga, coba kita cek. Misalkan salah satu big caps di properti adalah Bumi Serpong Damai, BSD. Ini seperti apa kinerjanya. Jadi BSD ini sendiri kinerjanya di 2021 kemarin tumbuh ya, untuk revenue tumbuh 23%, untuk laba bersih itu tumbuh 300 ya. Catat ya, 378% di 2021. Artinya sudah membaik dong ya. Kemudian di 2022 kuartal 1 tumbuh revenue, kuartal 2 juga tumbuh. Untuk laba bersih kuartal 1 turun, kuartal 2 naik. Ya, artinya overall naik gitu ya. Nanti ini sementara loh ya, sementaranya seperti itu. Kemudian misalkan Ciputra. Ciputra di 2020 masih tumbuh ya, baik itu revenue ataupun laba bersih nih. 2021 melanjutkan pertumbuhannya. Ya. Kemudian di kuartal 1, kuartal 2 juga revenue tumbuh. Bahkan ini kuartal 2 revenue laba bersihnya 143% pertumbuhannya. Bagus dong, tumbuh ya. SMRA. Ya, ini saya nggak mau cek semua lah ya, Bapak Ibu cek sendiri-sendirilah. Ya. Semarekon kinerjanya turun di 2020 ya, turun 15%, 179% laba bersih, tapi di 2021 sudah pulih kok. Revenue tumbuh 10%, laba bersih tumbuh 80% untuk tahun ini. Sementara ini di kuartal 1 tumbuh revenue-nya, kemudian kuartal 2 turun 9%. Kemudian untuk laba bersih tumbuh. Jadi yang penting laba bersih ini juga tumbuh 367%. Wow. Ya, jadi tadi udah beberapa yang kita sudah cek. Ya inilah kira-kira ya. Jadi menurut saya sih kita katakan memang sudah membaik kok ya. Sudah membaik. Jadi realnya sudah membaik, sudah bagus. Gitu. Masih sulit bangkit ini menurut saya, ini ya mungkin bisa dicek lah ya. Gitu. Saya nggak ada kepentingan sama sekali gitu. Mungkin untuk saham-saham properti ya mau naik turun nggak peduli. Yang jelas ini ya cuma saya membuktikan apakah sektor properti itu emiten-emitennya masih belum bangkit sejak mungkin kejatuhan di 2020 ya. Kalau secara fundamental kinerja performance penjualan dan laba bersihnya tadi saya cek beberapa yang besar-besar sudah mulai membaik di 2021 dan berlanjut di 2022 ini, sementara ini sampai dengan semester 1. Ya mungkin Bapak Ibu bisa cek lagi nanti. Nggak semua properti itu bagus ya. Ya nanti bisa mungkin ada yang turun juga, pasti ada, tapi ini kita tidak bisa mengecap seperti itu. Oh, properti masih sulit bangkit, datanya apa? Faktanya seperti apa? Kita harus cek dulu sebelum berargumentasi. Baik itu ya kita nggak apa-apa di sini, Bapak Ibu boleh berkomentar seperti apa. Nanti kita akan bahas untuk pembelajaran, untuk pembahasan itu kan menjadi menarik. Terima kasih Pak Giri sudah memberikan komentar. Nanti seperti ini kita akan menjadi pembahasan yang menarik juga. Ya. Berikutnya dari Pak Tony, potensi BBTN untuk trading. Oke, BBTN ini untuk trading ya, artinya untuk jangka pendek. BBTN terakhir ini ya kita lihat wave kecil ini aja. Ya, sementara ini dia kecenderungannya masih naik ya. Nah, berarti kita pakai asumsi di sini berada di support ya, 60 masih flat. Di sini polanya naik ya, masih akan, menurut saya ini memang masih dalam konsolidasi menyempit, tapi ujungnya nanti kemungkinan akan lanjut naik karena di sini terlihat ya bahwa kenaikan atau di EMA 60 ini hari ini ya, ini perdagangan terakhir hari ini itu terjadi peningkatan volume transaksi. Misalkan di sini ada peningkatan volume transaksi di sini ya. Nah, di sini
Ketika konsolidasi itu volumenya naik dan arah besarnya adalah ini arah tren besarnya dan ini tren koreksinya ya. Jadi kalau misalkan ini saat ini berada di support ya ini cukup menarik. Kenapa? Karena ini risknya lebih rendah. Kalau misalkan dia misalkan turun di bawah 1.500 itu sekitar berapa persen? Kurang dari 5% ya. Itu aman. Misalkan kita mau test lot di harga saat ini kemudian kita tambah setelah terkonfirmasi tren koreksi ini selesai atau sudah melanjutkan tren naik ini, ya kita akan bisa seperti itu skemanya, kemudian targetnya di 1.700 ya, sementara ini seperti itu. Jadi sekarang ini mungkin kalau misalkan Anda nggak mau lama, mungkin dipantau dulu, tetapi misalkan sekarang ini posisinya adalah test lot dulu, bisa dengan risk yang sangat menarik dong, 2% dengan potensi berapa? Kalau misalkan beli di harga saat ini, kita bisa katakanlah potensi terdekat lah di 1.600-an ini 5%. Ya kan, dengan risk 2% tadi. Kemudian kalau ke 1.700 kan 10%, seperti itu dong. Kalau kita melihat saham ini seperti apa, menarik atau tidak gitu ya. Oke. Potensi untuk trading seperti itu kira-kira untuk BTN. Semoga menjawab ya. GTSI potensi keberapa GTSI? Nah ini GTSI potensinya ini ke 74 ya, sudah dibahas sebelumnya. Kalau break dari 74 ya kemungkinan di sini ada gap ya di 93. Cukup bagus ya karena di sini terbentuk high low, uji resist breakout. Kalau breakout ya ini gap di atas di 93. Berikutnya Inco potensi jangka pendek. Oke. Inco hari ini break dari koreksi, tren koreksinya ini. Tren koreksi yang bisa dikatakan cukup signifikan ya. Nah, ini berarti Inco berpotensi untuk menguji resist berikutnya di 7.100 dan ada gap-gap di atas ini ya, potensi naik ya, lanjut uptrend karena ini saham ini masih uptrend jangka panjangnya. Kita sudah pernah bahas sebelumnya, targetnya mungkin akan ke ya sangat tinggi ya. Kalau jangka panjang, kita bicara jangka panjang kan beberapa tahun ya kan, ke 9.000 ya kan, ke 11.000 gitu ya. Kita sudah sering bahas ini Inco di Januari waktu dia jatuh juga kita bahas. Sekarang ini untuk jangka pendek ke 7.000 sampai dengan berapa tadi? 7.000. Di sini ada beberapa level gap di 7.400 misalkan dan 7.675 dengan golden cross MACD dengan volume yang meningkat hari ini ya harusnya paling tidak untuk jangka pendek ini ke 7.000-an dulu ya. Oke, berikutnya. Oh, udah ya. Udah terjawab semua ya. Semoga semua sudah terjawab, tidak ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat mohon maaf ya. Gitu ya untuk Gift Talk malam ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan share video-video Gift Talk ke teman-teman Bapak Ibu semua yang trading dan invest saham. Yuk diajak nonton Gift Talk. Ya, hampir setiap malam kita akan berikan pandangan, opini saya, prediksi saya. Jadi ini sifatnya prediksi, sifatnya analisis. Jadi bisa benar dan bisa salah. Bapak Ibu harus memprosesnya lagi. Ya, kalau Anda trader ya buatlah trading plan, jalankan trading plan tersebut. Kalau Anda investor ya buatlah investing plan, analisis lagi bagaimana fundamental secara mendetail. Ya, karena investasi jangka panjang, tidak untuk beli hari ini jual besok ya kan. Begitu ya, semoga Gift Talk ini memberikan manfaat yang menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.